Selamat malam Bapak dan Ibu serta saudara semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang dibuat oleh Bapak Dr. Sihabuddin Said. Adapun tujuan daripada pemaparan ini, materi ini adalah peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Pokok bahasan ada 4, yaitu teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, lembar evaluasi bahan ajar, rubrik atau kriteria penilaian. Teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, secara mendasar perlu dipahami tentang bahan ajar. Suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center for Competency-Based Training, bahan ajar itu adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Ada fungsi bahan ajar, yaitu dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, antara lain sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Peserta didik bersifat pasif, sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang belajar tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karakteristik bahan ajar pertama yaitu self-instructional. Bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Ketiga, standalone, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Kelima, user-friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Jenis-jenis bahan ajar. Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh masing-masing ahli. Henik mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model. Bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead, transparansi, proyeksi komputer. Bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Bahan ajar video seperti video dan film. Bahan ajar media komputer misalnya computer mediated instruction atau CMI, computer based multimedia atau hypermedia. Ellington dan Rees mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya, yaitu bahan ajar cetak dan duplikatnya. Misalnya handouts, lembar kerja peserta didik, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok. Bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya flip chart, poster, model, dan foto.
Bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strip, dan lain-lain. Bahan ajar audio misalnya audio disc, audio tapes, dan siaran radio. Bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam misalnya program slide suara, program film strip bersuara, tape model, dan tape realia. Bahan ajar video misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Bahan ajar komputer misalnya computer assisted instruction atau CAI dan computer based tutorial atau CBT. Roundtree, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya. Bahan ajar berbasiskan cetak termasuk di dalamnya buku, pamflet, panduan belajar, peserta didik, bahan tutorial, buku kerja peserta didik, peta, chart, foto, bahan dari majalah dan koran, dan lain-lain. Bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti audio kaset, siaran radio, slide, film strip, film, video kaset, siaran televisi, video interaktif, computer based tutorial atau CBT, dan multimedia. Bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalnya telepon dan video conference. Berdasarkan berbagai sudut pandang, beberapa ahli tersebut dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak, berupa buku, modul, handout, dan lembar kerja. Bahan ajar non-cetak berupa bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparansi. Buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahan sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan isi buku, dan daftar pustaka. Buku sangat membantu guru atau dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau MK masing-masing. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu buku sumber. Adalah buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Buku bacaan yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Buku pegangan yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau dosen atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Buku ajar atau buku teks yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Guru atau dosen dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. Lembar kerja peserta didik atau LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Di slide ini kita akan melihat ada teknik penyusunan bahan ajar cetak. Beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak antara lain judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Menyusun bahan ajar cetak setidaknya ada 6 hal yang perlu dipaham, yaitu susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Kemudian bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat, serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Materi instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Di sini ada gambar mengenai pengembangan bahan ajar yang perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi ada berupa karakteristik ya, karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Kemudian ada interaksi pembelajaran, ada pengelolaan kelas,
ada pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran, dan evaluasi yang akan digunakan. Nah, ini diperlukan pada saat pembelajaran akan dilaksanakan. Jadi hendaknya seorang tenaga pendidik harus profesional dan harus memahami hal-hal yang perlu untuk disampaikan kepada para siswanya. Kemudian tujuan pengembangan bahan ajar. Pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, kemudian memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Sebaiknya adalah bahan ajar yang didesain secara lengkap, memuat isi dan ilustrasi yang menarik, akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran didesain secara lengkap. Bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, ilustrasi media, prosedur pembelajaran, latihan yang harus dikerjakan dilengkapi, rambu jawaban, tes formatif dilengkapi dengan kunci jawaban, umpan balik, daftar pustaka. Di sini ada beberapa prinsip pengembangan bahan ajar. Pertama, relevansinya, konsistensi, dan adekuasi. Kalau relevansi artinya ini adalah bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CP ya. Kemudian konsistensi dan adekuasi. Jadi di sini untuk adekuasi cukup memadai dalam bantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan, kemudian bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Langkah pemilihan pertama adalah mengidentifikasikan capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar, mengidentifikasikan jenis-jenis materi bahan ajar, memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi, kemudian memilih sumber bahan ajar. Nah, ini dapat dilihat cakupan isi bahan belajar itu yaitu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Kemudian ruang lingkup yaitu berkaitan dengan keluasan dan kedalaman. Keluasan menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Kalau mengenai kedalaman, seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Ini adalah urutan bahan ajar. Pertama, pendekatan prosedural dan kemudian pendekatan hierarkis. Nah, ini teknik penyusunan buku ajar atau buku daras. Buku ajar atau buku daras adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada MK tertentu. Buku ajar memiliki karakteristik pertama, sumber materi ajar, referensi baku MK tertentu, disusun sistematis dan sederhana, terdapat petunjuk pembelajaran. Ini ada mengenai buku ajar berkaitan dengan keamanan nasional dan isi buku ajar. Kemudian cara penyajian bagaimana, yaitu teratur dia. Kemudian tahapan penyajiannya sederhana ke kompleks. Jangan dari kompleks ke sederhana gitu ya. Dari mudah ke sukar. Kemudian saling memperkuat bahan kajian terkait, menarik minat dan perhatian peserta didik, para mahasiswa atau peserta didik ya. Kemudian menantang dan merangsang peserta didik untuk mempelajari buku. Pengorganisasian dan sistematika penulisan memperhatikan aspek kemampuan peserta didik atau CAP. Kemudian ini bahasa yang digunakan ya bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, yang baku. Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan peserta didik. Istilah, kosakata, dan simbol-simbol dapat mempermudah pemahaman peserta didik menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Ilustrasi itu dapat dipergunakan juga, tetapi harus relevan dengan isi buku bahan ajar yang bersangkutan, tidak mengganggu kesinambungan antar kalimat, antar paragraf, dan bagian dari keseluruhan isi buku. Merupakan bagian terpadu dari keseluruhan isi buku, jelas, baik, dan esensial untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep. Secara sistematis, kerangka dan langkah menulis buku ajar dapat dilihat di sini.
Pertama yaitu menyusun RPS rencana pembelajaran semester. Kemudian mulai menyusun outline. Outline-nya itu terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan berisi deskripsi MK, kemudian CPMK dan sub CMK. CPMK apa? Petunjuk penggunaan buku ajar, kompetensi prasyarat. Lalu bagian isi, judul atau topik pembelajaran, uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran diikuti contoh atau kasus. Kesimpulan dari materi pembelajaran atau kemudian diberikan tugas atau sebagai feedback dari mahasiswa, kemudian evaluasi atau tes formatif, kunci jawabannya jumlah bab sesuai dengan jumlah kegiatan pembelajaran. Bagian akhir itu berupa daftar pustaka, daftar singkatan kata, indeks, lampiran, biografi penulis. Perlengkapan buku ajar itu cover, lembar persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian mengembangkan evaluasi atau penilaian. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruknya. Kemudian bersifat kualitatif, kemudian terhadap bahan ajar sangat penting. Jadi penilaian itu terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dapat menunjang keberhasilan belajar. Penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus berikut. Ini ya dapat lihat evaluasi program pembelajaran ya Pak. Gambar paradigma kurikulum sebagai sebuah program. Ada rancangan, ada pembelajaran, dan luarannya apa? Luarannya itu lulusan memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Lalu ini adalah desain pembelajaran. Dimulai dengan tahap analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Kemudian aspek yang penting yang dinilai dari bahan ajar adalah materi isinya, penyajian materi, keterbacaan, ke teks atau wacana, gambar, ilustrasi, dan kebahasaan. Ini ada penjelasan mengenai materi atau isi, yaitu bahan pembelajaran yang disajikan di dalam buku ajar dengan aspek. Pertama, kesesuaian materi dengan silabus yang dikembangkan. Memuat materi sesuai kompetensi dasar dan indikator, memuat latihan yang sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran yang tertuang dalam silabus, memuat materi dengan fokus keterampilan berbahasa, memuat kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kebutuhan dan atau karakteristik siswa. Seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman pembelajaran. Memuat kosakata dan struktur yang frekuensinya tinggi, memuat kosakata dan struktur yang berkaitan dengan isi teks yang tertulis atau penulisan, memuat kosakata dan struktur yang terkait dengan pengalaman pembelajaran, memuat latihan yang diurutkan dari mudah ke sulit. Ini ada penyajian, yaitu aspek penyajian dapat dijabarkan menjadi dua aspek, yaitu tujuan indikator penyajian pembelajaran dinyatakan secara jelas, lalu penyajian bahan ajar secara terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran, penyajian bahan ajar mendorong pembelajar secara aktif dan kreatif. Keterbacaan, yaitu tingkat kemudahan bahasa, kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana bagi kelompok atau tingkat peserta didik. Jadi dia itu kalau kata memuat kosakata konkret, memuat kosakata yang dekat dengan pengetahuan dan lingkungan pembelajaran, memuat kosakata yang sering digunakan, memuat kosakata yang mudah dilafalkan. Kalau mengenai kalimat, memuat kalimat sederhana dan lebih banyak. Jadi kalimat sederhananya lebih banyak gitu ya. Memuat kalimat deklaratif lebih banyak, memuat kalimat aktif lebih banyak, memuat kalimat afirmatif, kalimat pernyataan positif lebih banyak. Dari sisi paragrafnya, memuat paragraf deduktif lebih banyak, memuat paragraf yang terstruktur dengan baik, memuat paragraf yang menunjukkan hubungan makna atau kohesi yang lebih banyak, memuat paragraf yang saling berhubungan dengan baik. Dari sisi teks atau wacana, muat wacana deskripsi lebih banyak, mengandung wacana berbentuk prosedur lebih banyak, mengandung wacana terstruktur dengan baik, mengandung wacana yang berkaitan dengan kebutuhan pelajaran. Ini teks wacana dan gambar ilustrasi ya. Itu tidak mengarah kepada agama, keyakinan tertentu, lalu tidak mengarah kepada latar belakang suku tertentu, tidak mengarah kepada strata sosial tertentu, dan tidak mengarah kepada gender tertentu. Mengenai kebahasaan, yaitu sarana penyampaian dan penyajian bahan yang menjadi ukuran kualitas bahan ajar.
teks menggunakan tata bahasa yang tepat, instruksi jelas dan mudah dipahami, instruksi menggunakan struktur yang tepat, latihan yang dikembangkan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar secara tata bahasa. Teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar. Nah, Dick dan Carey mengatakan bahwa yang dinilai dan diperhatikan yakni memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan, kesesuaian materi yang diberikan, mengikuti suatu urutan yang benar, berisikan informasi yang dibutuhkan, dan adanya latihan praktek, dapat memberikan umpan balik, tersedia tes yang disesuai dengan materi yang diberikan. Jadi tersedia petunjuk untuk tindak lanjut ataupun kemajuan umum pembelajaran, tersedia petunjuk bagi peserta didik untuk tahap-tahap aktivitas yang dilakukan, dapat diingat dan ditransfer. Menurut Harjanto, dalam penilaian bahan ajar terdapat beberapa aspek, antara lain konsep, suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian yang umum. Prinsip, suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau merupakan suatu petunjuk untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu. Fakta, sesuatu yang terjadi atau yang telah dikerjakan atau dialami, mungkin berupa hal, objek, atau keadaan, bukan sesuatu yang diinginkan atau pendapat atau teori. Proses, rangkaian perubahan gerakan-gerakan perkembangan. Nilai, yaitu suatu pola, ukuran atau merupakan suatu tipe atau model. Keterampilan adalah kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dilakukan dengan cara. Pertama, uji coba, keterbacaan atau readability bahan ajar. Kemudian kedua, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Dan yang ketiga, uji terhadap capaian skor hasil belajar. Ini adalah proses evaluasi bahan ajar. Komponen kelayakan isi mencakup ada beberapa hal ya, kemudian komponen kebahasaan dan komponen penyajian. Lalu ada komponen kegrafikan, kemudian variabel dalam evaluasi. Nah, ini ada tabel berupa lembar evaluasi, ada kolom variabelnya apa saja, indikatornya, kemudian hasil evaluasinya seperti apa. Nah, dari tabel di atas kita dapat melakukan analisa penilaian. Setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar, maka kita lakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Setelah itu baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar, apakah sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian dengan tujuan dan ketepatan terhadap isi dan materi, serta apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Ini berupa tabel ya untuk melakukan evaluasi standar kompetensi atau kompetensi dasar. Ini dia ya. Nah, di sini sebagai penutup, pengembangan buku ajar atau daras sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran. Ya. Kemudian demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam.